Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyami lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah rahimakumullah. Yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhwan, Bapak siapa tadi? Bapak Didi, yang merangkap sebagai Ketua Ramadan. Masya Allah. Ya, saya kalau lihat ini jamaah semuanya ceria, semangat. Alhamdulillah. Saya hormati kepada kepengurusan dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Begitu juga para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, ada rekan saya di dari Alimah, Bapak Margoyo, RT saya. Yang saya hormati, yang tidak saya sebutkan satu persatunya, insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim, ta'zim serta mahabbah saya kepada semua para jamaah. Alhamdulillah kita sudah di malam yang ke-5 ya. Mudah-mudahan sholat kita, ibadah tarawih kita, tadarus kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang luar biasa. Keutamaan bulan Ramadan ini sebagaimana mentari yang cahayanya sangat terang di antara bintang-bintang yang berbijar. Bulan Ramadan ini laksana seperti Nabi Yusuf di antara 11 saudaranya. Keutamaan Ramadan ini keutamaan yang tidak akan mampu dikalahkan oleh keutamaan apapun. Jadi mumpung masih malam ke-5, saya peringatkan kembali, kita sadarkan kembali bahwa keutamaan Ramadan ini bukan keutamaan yang kecil, bukan keutamaan yang remeh, bukan keutamaan yang biasa, bukan keutamaan recehan. Karena tidak ada rentan waktu yang utama yang disukai Allah kecuali di bulan Ramadan. Tidak setiap waktu memiliki kedudukan keutamaan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, dari 1 tahun itu 12 bulan, dari 1 bulan itu adalah 29 sampai 30 hari. Yang perlu kita pahami, tidak semua waktu memiliki keutamaan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah tidak sama antara waktu keutamaan sepertiga malam dengan jam 1 malam? Beda. Bukankah tidak sama keutamaan ba'da subuh dengan ba'da zuhur? Beda. Karena setiap waktu memiliki nilai tersendiri dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Dalam rotasi 1 tahun Pak, kita ini melewati 3 waktu keutamaan. Pertama 10 hari bulan Muharram, kedua 10 hari bulan Dzulhijjah. Muharram itu identiknya dengan Nabi Musa alaihissalam, bulan Dzulhijjah identiknya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semuanya mempunyai keutamaan tersendiri. Kemudian yang ketiga adalah bulan Ramadan. Keutamaan Ramadan adalah Allah milih bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Bahkan saking besarnya keutamaan yang dimiliki oleh Ramadan ini tidak dimiliki oleh bulan Muharram, bahkan bulan Dzulhijjah sekalipun. Apa itu? Neraka Allah tutup, surga Allah buka, setan dibelenggu. Tidak ada di bulan yang lain. Makanya sampai-sampai kita dapatkan seolah-olah kesan aroma wali surga itu
kita rasakan kehadirannya ketika kita mulai mau masuk bulan Ramadan. Mana buktinya masjid-masjid mulai banyak yang dibenahi sebelum datang Ramadan, betul? Bahkan saking besarnya pengaruh kuat aroma surga yang Allah buka di bulan Ramadan, banyak berbagai macam ketaatan ibadah yang mampu dilakukan oleh umat Islam, yang mana ketaatan itu sulit kita lakukan di bulan luar Ramadan. Coba, orang bisa mengatakan Al-Quran dalam 1 bulan di bulan apa? Ramadan. Orang bisa beriktikaf panjang di bulan apa? Ramadan. Orang bisa menutup aurat. Para artis yang menyemarakan Ramadan di TV-TV yang biasanya gak pakai jilbab, gak pakai kerudung, pakai kerudung di bulan apa? Ramadan. Orang yang dermawan yang lebih ekstrim sodakohnya, infaknya di bulan Ramadan. Orang yang tadinya sulit kakinya melangkah ke masjid, kemudian akhirnya mau ke masjid berjamaah di bulan Ramadan. Makanya hari pertama ini banyak baca-baca baru di masjid kita. Ya, itu keutamaan Ramadan. Karena keutamaan Ramadan ini sesuatu yang tidak bisa dikalahkan oleh keutamaan apapun. Kita temukan hanya di bulan Ramadan. Bahkan pelaku maksiat cenderung malu di saat bulan Ramadan. Itu semua menandakan betapa dahsyatnya, istimewanya bulan Ramadan. Nah, hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ingin saya sampaikan adalah tidak salah kalau kita menjumpai sebuah hadis Nabi, man hurrima khairaha faqad hurrima kullaha. Barang siapa Allah halangi, Allah haramkan seseorang dari kebaikan-kebaikan Ramadan, maka seakan-akan dia telah terhalang diharamkan oleh kebaikan itu seumur hidupnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau ada orang nih sudah masuk bulan Ramadan, dia tidak bisa berbuat taat, mau di bulan mana lagi coba? Karena kalau di bulan lain susah. Ada orang baca Quran pintar, waktu luang ada, kesempatan ada, tapi tidak ada kemauan untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Maka kalau kita kaitkan dengan hadis tadi, man hurrima khairaha faqad hurrima kullaha, kalau di bulan Ramadan saja nggak mampu menghatamkan Al-Quran, mau di bulan mana lagi? Kita kaitkan lagi dengan orang yang pelit, man hurrima khairaha faqad hurrima kullaha, kalau di bulan Ramadan saja uang ada, kemudian tempat penyaluran ada, tapi tidak mau sedekah, tidak mau berinfak, mau di bulan mana lagi? Man hurrima khairaha faqad hurrima kullaha, kalau di bulan Ramadan saja kaki kita kaku, gak mau ke masjid, mau di bulan mana lagi? Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini komponen semua sudah disempurnakan oleh Allah. Kenapa disempurnakan? Neraka ditutup, setannya dibelenggu, artinya dorongan untuk berbuat maksiat sebetulnya berkurang. Kenapa? Karena nerakanya ditutup, setannya dibelenggu, kemudian pahala dilipat gandakan, surga dibuka, tapi tetap ogah berbuat taat. Nah, ini kacau beliau ini. Man hurrima khairaha faqad hurrima kullaha, barang siapa Allah halangi seseorang itu dari kebaikan-kebaikan Ramadan, maka seolah-olah dia itu terhalang dari kebaikan-kebaikan itu dalam kehidupannya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka yang perlu kita renungkan, bulan Ramadan ini bukan sekedar tarawih. Kita rubah cara pandang kita, Pak. Bulan Ramadan bukan sekedar puasa. Bulan Ramadan bukan sekedar sesuatu yang pasti berulang. Ya, bulan Ramadan adalah sesuatu bulan yang betul-betul menentukan porsi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di bulan Ramadan kita susah berbuat taat, mau di bulan mana lagi coba? Susah ke masjid, mau di bulan mana lagi melakukan bulan Ramadan? Analoginya Pak, kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah ke Masjidil Haram, kemudian kita berada di saf pertama, bukan lagi mengarah kepada kiblat tapi menghadap Ka'bah, kita sholat nggak khusyuk, tidak bisa menghadirkan yang terbaik untuk Allah, tidak bisa menghadirkan hati dan akal pikiran kita untuk terbaik ibadah,
Kira-kira mau pertanyaan yang sederhana buat kita, mau tempat sholat yang sujud, di tempat sujud mana lagi kita bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau di rumahnya Allah saja, di depan rumah Allah saja kita nggak bisa khusyuk. Ya, begitu juga dengan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan saja kita nggak bisa berbuat baik, berbuat taat, tidak bisa berinfak sedekah, tidak bisa pergi ke masjid salat berjamaah, mau di bulan mana lagi? Man hurrima khairu faqad hurrima kullah. Barang siapa seseorang tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, maka seakan-akan dia itu terhalang dari kebaikan dalam seumur hidupnya. Kenapa? Karena kan cuma di bulan Ramadan kita bisa rame-rame ibadah, ya. I'tikaf panjang misalnya di bulan Ramadan, tadarus bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan, di bulan Ramadan aja susah, mau di bulan mana lagi? Karena kalau di bulan lain itu malas. Nah, hadirin rahimakumullah, ini tentu jadi tamparan keras buat kita, menjadi perenungan panjang buat kita bahwa Ramadan ini bukan urusan kecil, itu urusan besar. Ya, sampai-sampai kalau kita kategorikan Ramadan itu sebagai madrasah Ramadan, mungkin ada dua alumni yang gagal dan alumni yang berhasil. Dan kegagalan Ramadan itu adalah statusnya seseorang manusia yang tadinya sebagai manusia kemudian turun derajatnya menjadi orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sampai Nabi keheran-heranan, ada orang yang celaka di bulan Ramadan, dia lewati hari-hari demi hari Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dinyatakan dengan persetujuan malaikat Jibril alaihissalam dengan mengucap amin. Betul ya Muhammad, andai saja umatmu ada sebagian umatmu yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah di bulan Ramadan, maka dia orang yang sangat celaka. Jadi kalau kita mau mengambil kesimpulan sebuah makna, kalau di bulan Ramadan saja kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bulan yang penuh maghfirah, mau di bulan mana lagi kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan demikian kita semakin paham bahwa Ramadan ini bukan urusan kecil, ini urusan besar. Ramadan ini urusan besar, bukan sekedar sesuatu yang pasti berulang Allah besok juga masih ada Ramadan. Tidak, ya, tidak seperti itu. Kita yang umurnya 25 tahun itu berarti sudah melewati Ramadan selama 25 kali. Ya, jangan sampai kita ini hari-hari melewati Ramadan dari tahun ke tahun begitu saja. Kita tingkatkan ibadah kita. Dan ini seharusnya mudah-mudahan menjadi perenungan panjang buat kita. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Demikian itu saja. Mungkin nanti keutamaan berikutnya insyaallah akan saya sampaikan pada waktu dan gelombang yang sama di malam ke-16 kalau salah. Jadi ada seorang sahabat, dua sahabat ini Pak. Jadi yang satu meninggal dunia di medan perang. 1 tahun kemudian temannya yang berikutnya meninggal. Tapi yang dipanggil duluan itu orang yang kedua yang mati. Dan insyaallah akan saya sampaikan di malam yang ke-12. Demikian, assalamualaikum.